Halo guys, kembali lagi dengan saya Kalimasada dari Akademi Kripto. Kali ini kita akan membahas mengenai modul Crypto Money Psychology bagian pertama. Apa yang akan teman-teman dapatkan di modul kali ini? Di sini kita akan membedah faktor yang paling utama atau faktor kunci yang akan menentukan keberhasilan trading dan investing teman-teman di market cryptocurrency, yaitu adalah masalah psikologi. Banyak orang yang beranggapan bahwa keberhasilan trading atau investing di market crypto itu sangat amat dipengaruhi oleh psikologi atau terkait dengan pikiran. Bagaimana kita memanajemen pikiran yang kita miliki. Nah, kira-kira kenapa psikologi ini sangat berpengaruh dalam keberhasilan kita di market? Namun sebelum teman-teman lanjut ke bagian selanjutnya, ya, melanjutkan modul ini, alangkah lebih baiknya teman-teman lihat modul Mind dan Money Management. Karena itu adalah modul yang paling dasar yang harus teman-teman pahami sebelum teman-teman unlock di bagian modul ini. Kenapa? Karena ini akan jauh lebih advance, jauh lebih praktikal, dan ini akan bisa relate ketika teman-teman udah selesaiin modul Mind and Money Management. Lalu banyak orang ya yang bilang oke, psikologi itu 80%, psikologi itu 90%, bahkan ada yang bilang psikologi itu 100% bahkan tanpa trik ya, tips atau metode apapun di market kita bisa jago. Tapi kenapa sih sebenarnya psikologi itu sangat mempengaruhi ya? Di sini akan kita bahas secara detail. Pertama adalah fakta bahwa crypto market ini buka 24 jam per 7 per 365. Artinya apa? Dalam 1 tahun ya, atau in the lifetime seterusnya, gak ada 1 detik pun market crypto ini tutup. Itu sangat berbeda dengan pasar uang ya, yang mana weekend tutup, atau pasar saham. Weekend juga tutup dan hanya buka jam 9 pagi sampai 4 sore. Artinya apa? Kalau teman-teman di market yang lain itu ada waktu di mana jam perdagangan ini berhenti. Teman-teman bisa revisi lagi strateginya. Teman-teman bisa ya cari-cari info, riset lebih dalam tanpa teman-teman lihatin PNL. Sementara kripto ini ya bukanya 24 jam. Gak ada stopnya. Apa yang terjadi? Ya teman-teman mau gak mau scroll terus ya. Mau tidur scroll posisi. Mau kerja ya lihat porto. Yang mana itu pasti sangat berpengaruh ke pikiran yang teman-teman miliki ya. Beda dengan para pelaku di market lain, mereka Sabtu dan Minggu ya istirahat, take a break, ya mungkin jalan-jalan, punya hobi, spending time dengan keluarga. Tapi kita di sini seakan dikurung ya di dalam penjara yang bernama cryptocurrency ini 24 jam scroll PNL terus-menerus. Itu pasti ya berpengaruh dalam psikologis yang kita miliki. Nah, ada banyak pihak yang mengungkapkan kenapa sih kok kripto ini buka 24 jam? Karena kalau quotes on quotes ya sama dengan berbagai pasar tradisional yang lain, mana kebebasan yang dimiliki? Karena kalau kita mengikuti ya jam reguler berbagai pasar-pasar yang lain ya, Sabtu Minggu tutup, ya kita nggak ada kebebasan untuk bertransaksi kapanpun, dimanapun, dan dengan siapapun. Itulah mengapa karena ada asas peer-to-peer, asas desentralisasi. Market crypto ini mau nggak mau harus buka 24 jam. Karena kita pasti tidak mau membatasi ya pergerakan user untuk saling bertukar informasi ya, bertukar uang ya di sini. Yang mana itu bertolak belakang dengan apa yang dihadirkan oleh keuangan tradisional. Nah, banyak sekali jurnal riset dan juga platform-platform edukatif lain yang mengkaji mengenai apa dampak dari market yang buka 24 jam ini. Karena memang ada studi yang mengungkapkan bahwa efek yang ditimbulkan kita terus-menerus melihat market, ya apalagi market kripto yang buka 24 jam dengan PNL yang tidak pernah berhenti itu, ya naik turunnya. Ini efeknya sama merusaknya, ya. Dengan ketika kita masuk ke kasino, tentunya ketika kita bermain di kasino ya. Itulah mengapa secara psikologis dalam jangka panjang terus-menerus melihat market, terus-menerus melihat PNL. Ini sama merusaknya ya, seperti kita kecanduan hal-hal negatif yang lain. Kedua adalah price swing yang sangat tinggi di kripto ya. Jadi nggak ada yang safe ya. Mana kita lihat ya Bitcoin
aset utama di kripto itu bisa drop sampai 20% dalam waktu 1 minggu. Ini juga nggak sehat ya dengan psikologis kita yang mana human basically itu nggak suka ya kehilangan sesuatu. Apalagi kalau kita all in di market kripto, even all in di Bitcoin ini bisa drop 20% dalam waktu yang singkat ya, 7 hari aja. Memang ada beberapa alasan yang sangat logik dan juga scientific. Kenapa kok Bitcoin ini yang mana dibilang ya, sebagai aset utama kok paling volatile, itu kenapa? Nah, pertama adalah kapitalisasi pasar dari Bitcoin ini yang relatif kecil ketika kita bandingkan dengan berbagai aset yang lain. Market cap dari Bitcoin yang masih relatif kecil dibandingkan dengan yang lain, ini menyebabkan ya pergerakan harga atau volatilitasnya itu sangat tinggi. Karena marketnya ini masih belum mature, masih belum dewasa. Sama seperti bayi yang masih kecil, apa yang terjadi? Ya mudah sakit, mudah terkena virus, rentan dengan berbagai ancaman-ancaman fisik lain ya. Tidak sekokoh kita ketika udah dewasa ini ya, pasti kena apapun ya. Ini relatif fisik kita bisa tahan. Tapi kalau masih kecil, masih bayi seperti Bitcoin ya, ini selalu quotes on quotes ya, saya bilang rewel dengan semua fluktuasi yang ada. Nah, ini data dari Coin98 di mana kalau Bitcoin ini dibandingkan ya dengan berbagai saham perusahaan besar lain, ini masih kalah ya sebenarnya dengan Apple, tapi cukup mirip ya dengan berbagai perusahaan besar lain seperti Saudi Aramco, Microsoft, Amazon, Google, Facebook, Tencent, Tesla, dan Alibaba. Ini artinya memang Bitcoin yang mana ini adalah kelas aset yang berbeda, ini bahkan tidak lebih besar dari sebuah perusahaan multinational company. Ini tandanya apa ya? Secara kelas aset ya kita ini masih sangat kecil. Bayangkan ya, yang paling utama ini kita dibandingkan dengan suatu perusahaan. Ini menunjukkan bahwa market ini masih belum mature, masih belum dewasa. Namun meskipun dibilang ini aset yang belum dewasa, yet ya belum dewasa, masih belum dewasa. Tapi ini adalah aset yang paling cepat untuk mencapai market cap 1 triliun US dollar. Kalau kita lihat ya di sini, Microsoft butuh 44 tahun, Apple butuh 42 tahun, Amazon butuh 24 tahun, Google butuh 21 tahun untuk mencapai market cap 1 triliun US dollar. Sementara Bitcoin hanya butuh 12 tahun untuk mencapai market cap 1 triliun US dollar. Ini data dari Visual Capitalist. Di sini kita bisa melihat ya bahwa growth Bitcoin itu sangat cepat ya, 2 kali lebih cepat daripada berbagai perusahaan-perusahaan besar ini. Bahkan 4 kali lebih cepat. Memang sekarang masih kecil ya, tapi kan kita bilangnya sekarang. Nanti ya di masa yang akan datang ini pasti jauh lebih besar ya. Karena kita lihat ya maturity growth-nya ini sangat cepat ketika kita bandingkan dengan berbagai perusahaan-perusahaan besar ini. Nah, kedua, volatilitas harga atau price swing yang sangat tinggi itu disebabkan oleh kurangnya regulasi ya. Saya bilang regulasi ini sangat berpengaruh ya terhadap volatilitas ya, atau fluktuasi harga. Karena kalau memang regulasi ini kurang, manipulasi ini sangat sering terjadi. Banyak sekali ya manipulasi yang terjadi di market kripto ya. Sebenarnya bukan hanya market kripto. Market yang lain pun juga rentan dengan adanya manipulasi atau juga insider, karena memang praktik-praktik yang tidak etis ini pasti terjadi di market apapun. Tapi karena Bitcoin, karena kripto, di sini regulasinya ini masih abu-abu, itulah mengapa ya masih lebih banyak ya di market ini manipulasi dibandingkan market yang lain. Ketiga, karakter dari pelaku market di kripto yang mana banyak ya saya bilang anak mudanya, under 35 ya. Karakter mereka itu adalah satu, suka risiko tinggi, dan dua, mereka itu adalah para spekulan. Kecenderungan mereka untuk suka keluar, masuk, ya, take profit, dan menikmati ya, berenang, saya bilang berselancar, di volatilitas yang sangat tinggi. Ini yang membuat marketnya lebih volatile lagi. Karena nggak ada yang mindsetnya ini ya untuk jangka panjang dan lain sebagainya. Itulah mengapa di sini karakternya menjadi boom and bust. Karena terlalu banyak spekulan di market cryptocurrency. Berbagai keadaan-keadaan yang saya bilang tidak pasti, itu akhirnya menyebabkan bias atau kecacatan berpikir, masalah psikologis yang membuat tidak efektif dan maksimum
ya, trading dan investing yang kita lakukan di market cryptocurrency. Selanjutnya kita akan bedah ya berbagai bias-bias yang ada dan gimana caranya kita tidak terjebak ke bias-bias yang paling common, bias-bias yang paling umum yang akan kita hadapi ya sebagai manusia. Saya sendiri juga fighting ya melawan bias-bias tersebut supaya apa? Saya bisa lebih maksimal ketika trading dan investing di market cryptocurrency. Oke, sampai ketemu di modul kedua.